masalah air bersih ini menjadi masalah klasik kita di kota. Hampir di semua daerah dah untuk penanganan air bersih. Kami di DPR berapapun yang diminta sesuai dengan kemampuan APBD untuk mengatasi ini kami siap untuk menggolkan. Selanjutnya pembangunan jembatan di area wilayah RT 05. Halo semuanya, saat ini saya sudah berada di depan kantor DPRD Kota Bima. Banyak masyarakat yang penasaran bagaimana situasi ketika rapat wakilnya. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sidang paripurna DPRD Kota Bima. Seperti apa agenda rapatnya? Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di gedung DPRD Kota Bima. Sudah bersama saya Bapak Sekwan, Pak Abdul Wahid ya Pak. Nah, kita akan bertanya-tanya sedikit karena hari ini kan akan ada rapat paripurna nih Pak. Kalau boleh tahu ini rapat dalam rangka apa Pak? Rapat dalam rangka penyampaian hasil reses anggota DPRD. Oh oke. Nah Pak, persiapan sidangnya udah seperti apa nih? Ya, kita sudah melakukan persiapan ya mulai dari penyebaran undangan ke semua seluruh anggota DPRD dan juga kepada OPD ya, termasuk di Bapak Wali Kota. Oke. Ini udah paripurna yang keberapa di tahun 2020 ini Pak? Ini sudah masa sidang ketiga dan rapat paripurna ke-19. Yang ke-19. Ya, 19. Selanjutnya masih ada apa? Nanti masih ada lagi. Masih ada lagi nanti penyampaian rapat paripurna kaitan Perda. Sebenarnya apa sih yang akan dibahas di sidang paripurna kali ini Pak? Kalau pada paripurna kali ini adalah menyampaikan aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota DPRD selama masa reses. Jadi masa reses itu akan dilaksanakan setiap masa sidang itu satu kali. Jadi dalam satu tahun itu ada tiga kali masa reses, jadi tiga kali masa sidang dan juga 3 kali masa reses. Ini reses yang masa reses yang kedua. Yang kedua, berarti masih ada satu kali masa reses lagi. Nah Pak, mengingat sekarang tahun 2020 ini kan kita menghadapi yang namanya COVID-19. Apa sih perbedaan dari sidang-sidang sebelumnya sebelum kita terkena pandemi COVID ini sama yang sekarang di persidangan yang di COVID? Kalau di masa persidangan semasa COVID ini memang dari segi peserta, terutama undangannya, nah, kita memberikan jarak sehingga agak terbatas yang hadir. Tidak semuanya bisa hadir. Jadi karena memang kondisi tempatnya juga tidak memungkinkan. Ya. Oke, nah Pak, nanti kan akan ada hasil sidangnya. Untuk teknis eksekusi dari hasil sidang ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi hasil dari aspirasi masyarakat ini nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah untuk diakomodir dalam anggaran anggaran daerah. Dan nanti akan masuk pembahasan anggaran. Ya, ini bagian dari menggali aspirasi masyarakat. Oke, berarti masih akan ada rapat lanjutan mengenai anggaran dari hasil sidang ini lagi? Nah, kalau rapat di sini udah nggak ada, jadi nanti hasilnya ini akan diserahkan kepada pemerintah kota. Oh oke, berarti tinggal jadi dasar ya? Dasar untuk penyusunan program tahun 2021. Oh oke.
eksekutif di sini anggota dewan di sini tidak ada aktifnya, tapi eksekutif di sini mereka mungkin ini yang sampai terjadi di pertanian kemudian hari karena ini aktif yang ada di lembaga yang harus kita pegang. Mungkin sekian dan terima kasih kepada pemerintah sebagai warga. Kita baru saja selesai menyaksikan rapat paripurna DPRD di gedung DPRD Kota Bima hari Selasa tanggal 15 September 2020. Sudah bersama saya pimpinan DPRD Kota Bima Bapak Alfian. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit mengenai hasil rapat tadi nih Pak. Jadi hasil reses yang didengarkan rata-rata tentang infrastruktur nih Pak. Belum ada program pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan SDM. Kecuali yang dari Dapil Asa Kota yang tadi kami dengarkan. Apakah ada program lain Pak dari DPRD terkait dengan pemberdayaan masyarakat? Jadi untuk diketahui bahwa pelaksanaan reses ini adalah kegiatan rutinitas kami di DPR setiap akhir masa sidang. Di dalam 1 tahun DPR itu melaksanakan reses 3 kali di akhir masa sidang. Nah, dari reses ini yang makanya kembalinya anggota DPR di konstituen per dapil bisa dilaksanakan per kelompok, bisa dilaksanakan perorangan. Artinya dalam hal ini berbagai harapan dan keinginan masyarakat sudah kami rangkum dalam laporan paripurna tadi, baik dari infrastruktur, baik dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat itu sudah terangkum, walaupun tidak secara spesifik karena beberapa kelurahan yang kami kunjungi dalam reses 3 ini ada beberapa kelurahan juga yang kita tidak datangi karena kita akan bergilir dalam 1 tahun masa sidang itu. Nah, sehingga semua program yang disampaikan itu memang sudah kami cantumkan dalam hasil laporan reses ini, dan tentunya ini akan menjadi atensi kami sebagai anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi mereka ini, masyarakat ini dalam proses pembahasan APBD tahun 2021. Nah, reses tahun ini tentunya kita akan mengakomodir programnya di tahun 2021. Nah, selanjutnya nih Pak, yang saya dengarkan juga tadi banyak permintaan pengadaan truk pengangkut sampah, khususnya Dapil Asa Kota. Nah, ini memang akibat permasalahan sampah yang memang tidak selesai nih Pak di Kota Bima. Sebelumnya kami juga sudah wawancara Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan sampah? Jadi berbicara sampah, masalah sampah ini memang masalah yang cukup mendasar di pemerintahan Kota Bima ini, karena memang hasil sampah ini per 1 hari itu 1 ton mungkin atau 10 ton mungkin. Ya, jadi dalam bagaimana meminimalisir terhadap masalah sampah ini tentunya kami dengan pemerintah eksekutif dan legislatif tentunya tetap berusaha bagaimana masalah sampah ini bisa diatasi. Namun di satu sisi kami berharap, seperti saya melakukan reses di Monggonau ada juga pertanyaan seperti itu. Di satu sisi juga perlu adanya kesadaran masyarakat terkait bagaimana mengatasi sampah ini. Nah, dari armada yang ada memang saya pikir perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk tahun anggaran 2021 nanti untuk merenovasi istilahnya atau mengganti armada-armada yang sudah ada ini, mungkin yang sudah tua, untuk mengganti armadanya ke yang lain. Tapi bukan itu sebenarnya masalahnya, tapi bagaimana kesadaran masyarakat dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap mengatasi masalah sampah ini. Tidak menutup kemungkinan kemarin saya jalan di atas Rite, sepanjang jalan itu dipakai tempat pembuangan sampah yang seharusnya sebenarnya dengan armada yang secukupnya yang sudah ada di pemerintah kota ini hanya meminta pada masyarakat untuk menyimpan di pinggir jalan. Nah, ini secara umum. Tapi saya menghimbau juga kemarin di Lurah Monggonau untuk membuat satu regulasi lah di tiap-tiap kelurahan ini, mungkin ini juga bisa meminimalisir, membuat satu regulasi aturan kelurahan. Nah, untuk memberdayakan pemuda-pemuda atau karang taruna yang ada di wilayah masing-masing kelurahan itu untuk melakukan pengambilan sampah dari rumah warga. Misalnya seperti itu, saya pikir
sehingga nanti insentif dari pemuda ini bisa seala kadarnya atau dibuatkan satu kesepakatan di kelurahan itu sendiri. Nanti pemuda ini atau Karang Taruna ini untuk mengambil sampah disimpan ke TPS, tempat pembuangan sementara. Nah, nanti armada inilah yang akan mengangkut dari TPS ini ke TPA. Itu salah satu cara mungkin untuk mengatasi masalah sampah. Padahal ini juga DPR dan eksekutif ini sudah membuat perda. Nah, itu, Mbak. Ini kalau untuk masalah sampah, produksi sampah di Kota Bima itu perharinya sudah 100 ton. 100 ton per hari ya. Nah, per hari, dan di TPA itu sudah lebih tinggi ya. 2 meter. Nah, di satu sisi juga artinya pemerintah juga dengan produksi sampah yang 100 ton per hari ini juga harus bisa memikirkan mulai dari sekarang untuk TPA-nya apakah perlu diperlebar lagi. Saya rasa dengan APBD Kota Bima ini mampu kok. Apalagi Kota Bima ini hanya 220 km persegi kan luasnya. Ya misalnya di Kolo, ya bisa kita carikan gunung di situ, pinggir jalan. Di Kapanta atau Rasan Timur bisa di situ. Di Sampina aja bisa seperti itu sebenarnya. Untuk memperlebar ya TPA lah. TPA-nya. Nah Pak, hasil rapat ini nanti akan dieksekusi oleh lembaga eksekutif. Sejauh mana intervensi DPR apabila hasil paripurna ini tidak dijalankan oleh eksekutif atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Ya, jadi kami dalam pelaksanaan reses ini tentunya dari berbagai macam item yang sudah dilaporkan dari kelurahan yang kami kunjungi itu, kami tentunya akan melihat skala prioritas. Jadi skala prioritas yang betul-betul urgent yang kita perjuangkan untuk tahun 2021. Makanya tadi nyeletuk saya sebelum mengakhiri. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan, memang urgensitasnya sangat diharapkan oleh masyarakat. Ya, tapi kita juga harus berpikir bagaimana alokasi pendapatan kita ini dengan kemampuan APBD kita untuk menggolkan semua aspirasi masyarakat yang ada. Tapi prinsipnya kami akan memperjuangkan yang menjadi skala prioritas. Karena kan Pak masih banyak hasil reses yang sebelum-sebelumnya juga masih belum bisa diakomodir nih oleh pemerintah. Nah, saya rasa hasil reses kita di masa sidang 2 kita cantumkan kembali di masa sidang 3 ini. Okay. Ya. Jadi nanti kan hasil laporan ini kan ada kami pegang nih, terutama kami pimpinan. Nah, nanti skala prioritasnya reses 2 apa nih di kelurahan yang tidak kami kunjungi lagi kemarin itu. Gitu. Nanti kita akan kombinkan dan kami sebagai anggota dewan juga sering melakukan koordinasi dengan kepala kelurahan masing-masing. Apa nih hasil musrenbang? Nanti kita akan kombinkan hasil reses musrenbang dengan visi misi pemerintah daerah Kota Bima. Apa mungkin ada ini nggak Pak pengaruh karena beberapa kali kan wali kota tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD, mungkin ada pengaruh terhadap realisasi dari hasil-hasil reses? Ya, masalah kehadiran wali kota siapapun yang hadir di sini itu adalah wujud kepala daerah. Okay. Jadi kepala daerah tidak hanya menghadiri satu undangan. Jadi beliau mendelegasikan kepada siapapun yang hadir di sini, bisa asisten, bisa kepala dinas, bisa sekda, bisa wakil kota. Jadi tidak ada pengaruh karena memang dalam proses pembahasan APBD wali kota dan wakil wali kota itu hanya pembina. Jadi ketua tim TAPD-nya justru sekda. Nah, jadi yang berhadapan dengan kami dalam proses pembahasan APBD itu adalah tim anggaran pemerintah daerah, dalam hal ini yang diketuai oleh sekda. Terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk masyarakat khususnya Kota Bima ke depannya seperti apa nih Pak? Terutama untuk permasalahan-permasalahan kompleks di Kota Bima Pak, seperti sampah, kebiasaan-kebiasaan membuang sampah. Artinya saya berharap selaku ketua DPR yang terkait dengan masalah sampah, tidak mungkin pemerintah akan berhasil untuk mengatasi masalah sampah ini tanpa ada dukungan dari kesadaran masyarakat itu sendiri bagaimana seharusnya kita sampah ini bisa kita atasi bersama. Nah, masalah air bersih, nah tentunya juga masalah air bersih ini menjadi masalah klasik kita di kota. Hampir di semua daerah dah. Di tiap tahun, kebetulan kita ini yang kena darah Bina Baru. Hasil reses kami juga masyarakat sering menyampaikan. OIVO juga. OIVO, dan ini juga kami menekankan pada pemerintah untuk betul-betul prioritaskan anggaran untuk tahun 2021 ini untuk penanganan air bersih. Kami di DPR berapapun yang diminta sesuai dengan kemampuan APBD untuk mengatasi ini kami siap untuk menggolkan.
Jadi itu kemarin juga demo, tapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Setiap bulan, setiap hari tetap diupayakan bagaimana permasalahan yang mendasar ini segera diatasi. Jadi samping musim kemarau juga mungkin ini cukup mempengaruhi dengan debit air. Nah ini juga pemerintah juga tidak akan berhasil. Harus ada kesadaran masyarakat untuk bagaimana mata air yang ada di Kota Bima ini kita bisa pelihara bersama. Jangan hanya bisa ngoho untuk menggundulkan semua gunung, ya otomatis mata air akan terkikis, akan hilang. Gitu. Tetap dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi kalau misalnya kesadaran masyarakatnya juga tinggi, maka kota kita juga Ya pasti. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, sama-sama.